Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Dimas Wijaya dari kelas 11 9 absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang POC sampai politik etis. Pada 20 Maret 1942, terbentuklah Proyek Negeri Oost-Indische Compagnie atau POC atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur yang diresmikan di Amsterdam. Tujuan dibentuk POC adalah yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi atau dalam perang 80 tahunan, sehingga POC memiliki tentara. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, POC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara umumnya berhasil dikuasai. Kepentingan pemegang saham menjadi terabaikan dan pengerus sibuk berpikir untuk memperkaya diri. POC sebagai kongsi dagang swasta keuntungan semakin merosot. Bahkan tercatat pada tahun 1673 POC tidak mampu membayar dividen. Inilah cikal bakal kehancuran POC. Karena hal tersebut, beban utang POC menjadi semakin berat, sehingga akhirnya POC bangkrut dan gulung tikar pada tanggal 31 Desember 1799. POC dinyatakan bubar dan semua utang piutang dan segala milik POC diambil alih pemerintah Belanda. Apa itu Republik Batab? Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Muncul kelompok dari Prancis yang disebut dengan kaum patriot yang mendengki Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja William V melarikan diri ke Inggris dan Belanda pun berhasil dikuasai oleh Prancis. Prancis kemudian membentuk pemerintah baru bernama Republik Batab. Republik Batab dipimpin oleh Louis Napoleon, adik dari Napoleon Bonaparte. Perkembangan politik di Belanda ini memengaruhi kondisi politik di Indonesia. Akhirnya, pemerintahan Indonesia pun berada di bawah kekuasaan Republik Batab. Raja William V yang telah melarikan diri ke Inggris mengeluarkan pemerintah melalui surat dikenal dengan istilah surat-surat Kehl. Surat ini berisi perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayah kepada Inggris, bahkan kepada Prancis. Pihak Inggris pun bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia seperti Padang, Ambon, Aceh, dan mulai memperkuat armadanya. Republik Batab tidak tinggal diam dan ingin segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan POC di Kepulauan Nusantara. Louis Napoleon, pemimpin Republik Batab, menunjuk seseorang yang kuat dari kaum patriot untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia, bernama Herman William Daendels. Pemerintahan Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai dengan 1811. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Daendels berusaha untuk menghapus feodalisme dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Selama pemerintahannya, Daendels banyak mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik, pemerintahan, dan sosial ekonomi. Kebijakan Daendels yang paling terkenal adalah membangun jalan raya sepanjang kurang lebih 11.100 km mulai dari Anyer, Provinsi Banten sampai dengan Panurakan, Jawa Timur. Dia membentuk sekretariat negara untuk membereskan masalah administrasi, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Watervreden atau yang sekarang kenal dengan Menteng, Jakarta, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya, mengganti raja-raja yang dianggap menghalangi kepentingan Belanda, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintahan kolonial yang dibayar dan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar yang disebut keresidenan. Satu keresidenan dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten, merombak Provinsi Jawa menjadi 5
prefektur atau wilayah yang memiliki otoritas dan 38 kabupaten. Ini menyebabkan Kerajaan Banten dan Cirebon dihapus karena daerahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Mendandangi Perjanjian Tuntang. Melalui Perjanjian Tuntang, Belanda mengakui kekalahan kepada Inggris. Perjanjian tersebut berisi Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Masuk kepada materi kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada tanggal 18 September 1811, tujuan Inggris di Indonesia, Gubernur Jenderal Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Kedua, peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Berpegang pada 3 prinsip tersebut, Raffles membuat beberapa kebijakan dalam bidang politik, pemerintahan, dan sosial ekonomi. Dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles memenuhi banyak kendala seperti kekurangnya pengawasan pemerintah, peran kepala desa dan bupati yang lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen yang berasal dari Inggris, serta sulitnya melepas budaya sebagai penjajah. Masih ditemukan banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada kekuasaan Raffles. Sehingga dapat disimpulkan Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Dalam awal kekuasaan Belanda menghadapi krisis ekonomi. Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Usulan ini bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahannya. Van den Bosch kemudian diangkat sebagai Gubernur Jenderal yang berkuasa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau yang dikenal Kurtelstalsel. Sistem ini yang mewajibkan para petani pribumi menanam tanaman yang dapat diekspor, seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam Lembaran Negara atau Staatsblad Hon 1834 nomor 22. Ketentuan tersebut antara lain menyatakan bahwa petani pribumi harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk penanaman tanah paksa. Sistem tanah paksa ini berhasil menghasilkan kekayaan besar bagi Belanda, dan antara tahun 1831 hingga 1873 mereka mencapai 800 triliun gulden. Dengan keuntungan ini, Belanda berhasil melunasi utang-utang Prancis dan membangun kembali benteng-benteng pertahanannya. Pada akhirnya, sistem tanam paksa mulai dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, di mana kegiatan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Meskipun demikian, penderitaan rakyat Indonesia masih berlanjut karena kerja paksa dan pembayaran pajak tetap dilakukan. Masuk ke pembahasan politik. Pintu terbuka politik. Pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan ini merupakan salah satu politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Latar belakang dari politik pintu terbuka ini antara lain adalah adanya penyimpangan dalam sistem tanam paksa yang membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia. Selain itu, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda, serta keinginan penguasa Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga turut menjadi faktor latar belakang. Pelaksanaan politik pintu terbuka mengakibatkan berkembangnya berbagai perkebunan di Indonesia, seperti perkebunan tembakau, tebu, karet, kelapa sawit, dan teh. Selain itu, investasi dibuat dalam sektor pertambangan, dan para investor membangun jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan. Namun,
Bagi penduduk Indonesia, dampaknya tidak selalu positif. Pekerjaan hidup dalam kemiskinan, konsumsi bahan makanan menurun, dan usaha kerajinan rakyat terpengaruh oleh barang-barang impor dari Eropa. Penduduk pedesaan mengalami kesulitan akibat sewa tanah untuk perkebunan, sementara lahan pertanian semakin berkurang. Nah, masuk ke materi terakhir, yaitu politik etis. Politik etis juga dikenal dengan nama politik balas budi, yang dilatar belakangi oleh kemakmuran Belanda yang merupakan hasil dari jerih payah eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Politik etis dicetuskan oleh Theodor van Deventer dan Peter Bruce yang menerbitkan artikel berjudul Enersoil dalam jurnal The Guides pada tahun 1899. Konsep ini diartikan sebagai utang kehormatan pada tanggal 17 September 1901 atau Belanda waktu Wilhelmina menerapkan politik etis ini, dan Van Deventer dianggap sebagai tokoh pencetusnya. Program atau isi dari politik etis mencakup beberapa aspek. Pertama, edukasi atau pendidikan, yang membuka pendidikan model berat dengan mengharapkan munculnya kesetaraan dan emansipasi. Kedua, irigasi atau pergairan, yang melibatkan pembangunan saluran irigasi dan infrastruktur pertanian, subsidi untuk industri dan kerajinan bumi. Selanjutnya, imigrasi yang mengakibatkan perpindahan penduduk ke luar Jawa seperti ke Suriname di Amerika Selatan. Namun terdapat penyimpanan dalam penerapan politik etis. Edukasi hanya untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik dan upah rendah, dan terdapat diskriminasi dalam pendidikan yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Irigasi hanya untuk mengairi perkebunan Belanda, dan imigrasi tidak untuk meratakan penduduk, melainkan untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan. Dampak dari politik etis antara lain adalah pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas pertanian, seperti saluran air dan waduk renungan, pembangunan sarana transportasi seperti jalan raya dan kereta api, juga meningkatkan tingkat pendidikan, memunculkan kaum terpelajar yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.